Welcome to my channel Christian Apologet. Salam Sobat Christian Apologet dimanapun berada. Segala pujian syukur, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya kepada Allah Tritunggal. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap dukungan daripada sobat sekalian yang masih setia untuk mendukung channel Christian Apologet hingga sampai hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tahu bahwa itu merupakan satu kepastian keselamatan bagi kita. Ketika nanti pada waktu kita meninggal, kita pasti akan masuk surga. Karena Yesus sendiri berkata bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan bahkan di dalam Alkitab dicatat bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain ada di dalam Yesus Kristus. Dan ini merupakan satu pembuktian bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti akan masuk ke dalam surga, karena segala dosa dan pelanggaran kita telah diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib. Puji Tuhan. Di dalam kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana perdebatan yang dilakukan oleh Ibu Sofiatul Alat Indonesia dengan polemikus Muslim, dan di sini ada Pak Edis, di mana Pak Edis menjelaskan kepada polemikus Muslim terkait dengan apa yang disampaikan oleh polemikus Muslim tentang imannya di dalam Tuhan. Di dalam kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana perdebatan daripada apologet Kristen dengan polemikus Muslim. Oleh karena itu mari kita tonton video ini dari awal sampai pada akhir supaya kita sungguh-sungguh dapat memahami akan perdebatan berikut ini. Kalau masih diberikan kesempatan, kapanpun di tempat ini ada mumpung seperti ini, saya akan masuk untuk bisa juga memberikan jawaban. Menurut saya, iya Bang, karena jujur aja saya belum tahu. Kalian percaya nggak teman-teman? Saya cuma iya benar. Dan kalau masalah percaya tidaknya, sebagai seorang Muslim saya harus percaya. Tapi untuk sejarah, iya. Tapi untuk sejarah, baru sekarang kamu ingin mempelajari sejarah? Mbak Winef, sejarah dengan kitab itu sangat berbeda. Ya, sejarah dengan kitab berbeda. Nah, itu. Dan kalau untuk sejarah, saya tidak mempelajari. Iya, masalahnya gini, Pak. Kalau iman Bapak tidak berdasarkan sejarah, jadinya imannya fiktif, Pak. Tidak selalu juga, no. Sejarah itu lahir dari mana? Ibaratnya gini loh. Karena begini, yang Pak, saya tahu Abang, sejarah itu iya fakta di lapangan, tapi versi siapa dulu Abang? Itu yang patut dipertanyakan. Pak. Ini kan catatan tentang perdagangan. Misalnya gini loh, Pak. Iya. Ini kan dari dikumpulkan nih ya, dari timur ke barat, tidak ada kota Mekah. Lalu kita lihat ini catatan sejarah dari Timur Tengah dan Cina digabungkan sehingga seperti ini. Nah, kalau kita lihat misalnya abad ke-8 saja Pak ya, dari Cina. Nah ini dari Cina, dinasti Tang pun abad ke-8 ini ada petugas Qasim lah, kerajaan kayak kita nonton di film-film. Nah dia mencatat tentang jalur perdagangan. Orang Cina kan berdagang berlayar Pak ya. Nah jadi pas dicatat, nih dari Cina ke Vietnam, Malaka, lewat Sumatera. Ya. Dan ini saya sudah menjelaskan ke Abang kalau saya tidak terlalu mempelajari sejarah dan belum mengetahui. Dan nanti saya tampilkan. Ya, ini kan fakta nih Pak ya. Ini fakta, ada catatan ini. Lalu kan catatan ini Pak, kenapa ini selain dari Cina sana sudah jauh. Ya. Lalu kedua, ini dibuktikan oleh apa Pak? Divalidasi oleh arkeologi Pak. Siap. Arkeologi apa? Arkeologi keramik. Nah, dari keramik-keramik Cina yang ditemukan itu persis Pak catatannya dengan yang tadi diceritakan itu. Dari Cina Selatan, Vietnam, Malaka, lalu lewat India. Nah, sama. Saya terima Abang. Ketika sampai di Arafah, kembali lagi Pak, Mekah nggak ada. Siap, saya terima Abang, dan saya akan mulai sekarang ini untuk pertanyaan Abang, saya akan mencari juga, mempelajari juga kenapa dan di mana
Nah itu Bang, tapi mohon maaf karena saya jujur saja, saya tidak akan berbicara apapun sesuatu hal yang belum saya ketahui. Saya tidak mau mengada-ada, dan saya tidak akan mau untuk memberikan klarifikasi atau omongan-omongan yang saya buat sendiri. Enggak apa-apa. Jadi begini Pak, setidaknya Pak ya, dari data ini Pak, menurut Bapak kenapa kira-kira Mekah kok nggak ada di data abad ke-8 loh? Nah itu, kalau untuk saya pribadi, Abang sebagai orang yang belum mengetahui, pasti saya mengatakan dulu, kalau saya pribadi ini untuk peta ini atau ini, ya seperti yang saya bilang tadi, kalau saya pribadi saya tidak akan langsung menerima satu peta ini buatan siapa, ini versi siapa, karena bisa saja satu peta dengan peta yang berbeda. Itu menurut saya. Cina kan tidak punya kepentingan, dan ini peta menunjukkan situs arkeologi Pak, dan ditemukannya iya, dan jawabannya emang tidak akan pernah berubah Bang. Saya tidak menutupi apapun, karena untuk sejarah ini khusus yang Abang bawakan ini ke saya pagi ini, itu benar-benar saya belum mengetahui, dan saya bukan orang iya, meskipun misalnya Pak ya, ini juga ada tesis ya dari Oxford gitu ya, Oxford. Nah dia kita tahu Pak bentuk keramiknya seperti apa, sudah diteliti oleh orang-orang itu. Nah seperti ini misalnya, ini ada semua keramiknya Pak. Nah ini jadi buat orang yang secara arkeologi kan sudah terang benderang Pak, bahwa kota itu ya bukan seperti kota lah, tidak kota lah maksudnya. Jadi bagaimana Bapak masih beriman di situ gitu Pak? Keimanan seseorang Bang tidak berdasar pada satu tempat aja atau satu kasus saja. Meskipun tidak sesuai dengan fakta gitu Pak ya? Tidak sesuai dengan fakta, tidak bisa juga dikatakan seperti itu Bang. Tapi ini faktanya nggak ada kota Mekah, gimana dong? Fakta untuk ini, makanya saya juga minta sama Bang, karena saya sudah mengakui, oke, saya akan mencari fakta-fakta itu, dan kemudian saya akan bawakan ke sini lagi kalau masih diberikan kesempatan. Saya data perdagangan, arkeologi nggak ada. Bapak butuh berapa data lagi Pak? Bukan data, saya akan mencari sendiri kenapa bisa hilang atau apapun itu sesuai dengan yang Abang inginkan. Dan sebisanya saya akan menjawab nantinya. Ya. Soalnya nyata-nyatanya hilang. Ya itu dia Abang. Itu dia. Segala sesuatu yang membutuhkan jawaban itu pasti kita akan memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang kita harapkan juga. Dan saya akan memberikan jawaban apa yang saya ketahui nanti. Saya sudah mengatakan dari tadi. Dan ini bukan satu kebohongan yang saya buat atau mungkin pura-pura tidak mau menjawab karena merasa bagaimana. Enggak. Benar-benar jujur, sejarah saya no komen apapun itu. Karena saya tidak paham masalah sejarah, dan ini pertanyaan bagus juga buat saya pribadi Abang. Buat saya pribadi ini pertanyaan bagus. Itu aja Bang. Kalau data Pak ya, saya bisa lanjut terus, banyak ini Pak. Ya mungkin Abang lebih mengetahui awalnya ketimbang saya pribadi. Makanya saya tadi memberikan, kalau masih diberikan kesempatan, ayo. Iya sih ya. Mungkin ya baiklah Pak, saya hargai ya, nggak apa-apa. Mungkin saya terakhir dari saya Pak. Terakhir saja dari saya. Ketika ini kan sering jadi polemik, sebenarnya saya entah berapa lama itu saya udah pengen meluruskan ini, tapi nggak kesampaian gitu. Karena waktu saya masuk ke room sahabat Zuma ya, di situ ada semua lah petinggi-petinggi api ya. Ada Zuma, ada Kores, ada siapa lagi di situ? Entah siapa lah, ada Bible Berjalan, Celebes, semua lah pokoknya petingginya ada semua. Karena kan kami ini dituduh Pak, kami ini orang Kristen dituduh mencuri kata Allah, ya kan? Kami ini dituduh. Jadi saya kan merasa saya naik ke sana ingin meluruskan kan, ingin menjawab tuduhan itu kan, menanggapi. Nah, tapi saya tidak diberi kesempatan. Coba misalnya Pak ya, saya sama Bapak aja deh, Bapak kan saya rasa orangnya fair ya dan jujur gitu. Jadi begini Pak, kata Allah itu kalau kita lihat Pak, berdasarkan inskripsi Pak, itu sudah ada Pak di abad kedua. Misalnya ini inskripsi Nabatean abad kedua. Kita tahu dewa yang mereka sembah itu Dushara Pak namanya. Nah itu sudah ada Pak, nama ini Abdullah, Abd Allahi.
Jadi ini adalah gelar untuk Dewa Dusara, atau bisa dikatakan ada prasasti lain yang ternyata Dusara itu juga Hubal, sama gitu. Yaitu gelar Pak Allah itu. Jadi kalau Pak Metro masih beranggapan kami orang Kristen mencuri atau bagaimana Pak terkait kata Allah ini? Sebelumnya, maaf, saya baru di aplikasi ini dan saya belum mengenal siapa Zuma, Abang Zuma, Ya, nggak apa-apa. secara Jadi, personal apapun itu. ada beberapa oknum, saya taruh ya, beberapa oknum menuduh kami orang Kristen itu mencuri kata Allah dari Islam. Gitu Pak ya. Nah itu banyak Pak. Nah lalu, kalau saya berdasarkan sejarah prasasti Nabatian ini, Nabatian inscription, Allah ini sudah ada Pak. Mereka menyembah Dusara, nama sesembahannya, ininya Allah. Jadi Pak Metro sepakat dengan mereka kah? Menganggap bahwa kami mencuri kata Allah, atau Pak Metro cukup fair mengatakan, oh Allah itu bahasa Arab saja, sudah digunakan sebelum Islam. Menurut Pak Metro gimana? Sama Abang, no comment untuk hal itu. Saya masih butuh banyak pelajaran juga. Bukan no comment, maksud saya pendapat Bang Metro. Apakah Allah itu kami curi dari Islam atau tidak itu Pak? Allah. Kalau yang saya tahu Allah itu sudah ada, namanya jauh sebelum Nabi Muhammad. Nah, berarti sebenarnya tidak ada dong Pak ya, bahwa kami itu Kristen mencuri nama Allah lalu memasukkannya ke dalam Alkitab gitu. Nggak ada kan? Narasi itu nggak benar berarti kan Pak ya? Saya juga tidak bisa membenarkan atau menyalahkan narasi itu, karena mungkin dia punya jawaban jawaban atau alasan itu. Begini Pak, kalau sudah ada sebelum Nabi Muhammad, misalnya Abdul Muthalib atau Abdullah kan, atau Khadijah menyembah Allah, atau mungkin inilah, silakan menurut Bapak bagaimana? Bapak mengatakan Allah sudah ada sebelum baginda Muhammad, berarti kan tidak ada curi-mencuri dong. Berarti bahkan kalau ada, Islam yang mengadopsi Allah ini kan, karena sudah ada sebelumnya. Karena dari awal, kalau untuk Islam ya, Injil atau Isa, Nabi Isa, atau di dalam Kristen disebut Yesus mungkin kan. Itu satu. Itu pembahasan yang beda Pak. Saya mau fokus ke iya, oke, fokus. Tapi itu ada hubungannya Pak. Itu satu, ya kan? Nabi Isa atau di dalam Kristen itu Yesus itu satu, sama-samanya, dan mereka menggunakan kata yang sama. Enggak, begini Pak, begini sebentar. Berdasarkan sejarah Pak, kata Allah itu tidak ada pernah digunakan di Yerusalem atau di dalam bangsa Yahudi, Yehuda. Itu Allah itu tidak ada Pak. Allah itu dari Arab memang. Dan memang berasal pertama kali dari orang Nabatean ini, penyembah berhala. Mereka yang menggunakan Allah ini sebagai gelar. Tidak ada Pak, di abad pertama di dalam keyahudian tidak ada pernah ada kata Allah. Tidak kenal mereka sebagai gelar atau sebagai apapun. Itu baru ada di Arab nih, Allah. Abad Allah. Jadi ini gelar. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu ada Elohim atau Eloah misalnya. Nah, atau dalam bahasa Yunani Theos. Nah, kalau bahasa Arab itu ya Allah. Digunakan oleh penyembah orang Dusara ini. Penyembah Dewa Dusara. Mereka menggunakan sebagai gelar. Lalu, nah, ini kan abad kedua Pak. Lalu ketika Kristen masuk ke Arab, ke daerah Arab ya, misalnya ke Jazirah Arab. Nah, mereka juga menggunakan Allah ini sebagai apa? Sebagai gelar. Misalnya ada prasasti berikutnya, saya tunjukkan Pak ya nih. Ini kembali catatan paper jurnal ilmiah ya. Nih pre-Islamic, kembali nih tanggalnya nih pre-Islamic.
sebelum Islam, Arabic inscription, prasasti Arab, di mana di Jabal Ram dan Al-Jimal. Nah, kita lihat yang Al-Jimal. Ditemukannya di mana, Pak? Nah, di gereja. Di sebuah church atau gereja di Al-Jimal, abad keberapa? Abad ke-6. Sudah ada alif lam lam ha. Kalau ditulis dalam bahasa Arab modern seperti ini. Nih. Al-Jimal Allah. Jadi terlalu jelas, Pak, bahwa Allah itu adalah gelar. Jadi Pak Metro gimana, Pak? Masih beranggapan bahwa Allah, masih percaya, beriman bahwa Allah itu gelar atau nama? Pak Metro? Kalau itu kan nama sesembahan mereka, bro, nggak bisa kita larang. Iya, nggak apa-apa. Nggak, cuman apakah mereka masih beranggapan bahwa kita ini mencuri gitu loh? Iya, itu saya tegaskan. Nah, kalau nama sesembahannya itu Allah, silakan, terserah mereka. Silakan. Tetapi apakah kita menggunakan nama Allah itu, apakah mencuri dari mereka? Logikanya, mana lebih dulu masuk di Arab itu, Kristen atau Islam? Sebelum ada Islam, orang-orang Kristen di Arab itu udah pakai nama Allah. Allah itu sesembahan. Yang itu tadi nama sesembahan. Yang masalah Isa dengan Yesus itu sama, hidupnya sama, tokohnya sama, bahasanya sama. Kita anggaplah sama ya kan, walaupun sebenarnya kita anggaplah sama. Tadi saya langsung saya tangkap poin yang itu. Kita anggaplah sama. Oke, saya setuju, kita anggaplah sama. Tetapi kata Allah saja baru muncul di abad kedua. Betul, itu yang saya sampaikan. Sedangkan Yesus atau Isa itu yang kita anggaplah sama itu hidup di abad keempat sebelum Masehi atau sampai abad ke-1 Masehi. Jauh sekali. Iya, jadi kata Allah itu baru ada di abad kedua. Sebenarnya ada juga yang lain tapi belum saya rangkum ya. Yang menarik juga secara sejarah tuh kata Muslim. Kata Muslim itu baru ada di akhir sekali abad ke-7 atau awal abad ke-8. Jadi itu juga abad ke-7 tuh, abad ke-7 awal tuh belum ada Muslim. Kalau nggak Ismailites, Hagarins, Mujahirun, Saracens, itu yang disebutnya, tidak ada kata Muslim. Tapi ya itu mungkin bahasan lain ya. Kita fokus ke Allah dulu lah. Coba. Di Allah ini pun seperti itu Pak Metro. Secara sejarah ini atau fakta di lapangan di Jazirah Arab itu digunakan dari era pagan sampai ke Kristen, itu digunakan sebagai gelar. Jadi jangan lagi Pak ya, Bapak setuju nggak? Masih setuju nggak dengan narasi mereka bahwa kami ini mencuri gitu kata Allah itu Pak? Pak Metro lagi Google kayaknya. Ya betul, Bang Perfect di bawah ya. Jadi kata Islam maupun Muslim itu juga terlambat. Dia lagi googling itu untuk lihat. Iya. Dari sudut manapun kena ya. Silahkan googling bro. Oke. Ini saya harus fair ya. Jadi ya saya buka googling baru aja dan hanya sedikit dan ya saya mengakui itu kalau kata Allah itu dipergunakan oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Baginda Muhammad ya. Jadi kalau untuk pertanyaan Bang Jono tentang yang siapa Bang Zuma atau siapapun itu saya tidak tahu, dan apa yang Bang Jono paparkan barusan itu saya mengakui. Baik, makasih Pak. Oh, saya salut sama Pak. Mungkin terakhir Pak.
karena saya menghargai Bapak. Hal-hal yang tidak saya tahu atau mungkin yang tidak benar terus saya membenarkan dengan alasan apapun. Saya mungkin ini Pak, nanti kan saya suka Bapak memverifikasi apa yang saya sampaikan gitu kan Pak ya. Jadi tapi tidak, mohon maaf Abang Jono, sebelumnya saya juga tidak menyalahkan mungkin orang-orang yang berasumsi atau beranggapan seperti itu. Kalau untuk apapun itu Abang boleh bertanya ke mereka ya tentang alasan apa itu. Oke. Siap. Mungkin terakhir Pak, nanti Bapak tolong cek sendiri juga Pak ya. Saya terakhir ini deh. Jadi ini Pak, ini terakhir lah saya sampaikan ke Bapak gitu. Bapak cukup fair, saya juga nggak panjang-panjang, nggak paksa atau menekan. Jadi ini Pak, ini kan Al-Fatihah ayat pertama Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu Pak ya. Nah kalau kita lihat Pak, terjemahannya ke dalam bahasa Yunani manapun, hari ini kita akan menemukan ini Pak. Bahasa Yunani dari Bismillah ini onoma, dalam nama onomato Allah. Jadi Allah itu Pak, dalam bahasa Yunani itu alfa, lambda, alfa, kai. Ini Allah Pak. Dalam bahasa Yunani pasti akan ditemukan ini. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Mohon Bapak ingat ya. Karena sebagai nama kan harusnya tetap seperti ini ya. Allah itu ya Allah. Nah, di abad ke-7 Pak, di mana harusnya Islam sudah berkuasa ya, dinasti Umayyah. Nah, itu ada satu papirus. Nanti Bapak tolong cek sendiri Pak ya. Papirus ini namanya PERF 558, PERF 558. Nah, uniknya papirus ini apa Pak? Ini semacam kwitansi risit untuk pajak atau jizyah yang diambil abad ke-7. Nah, kita tahu dinasti yang menguasai sampai ke Alexandria Mesir itu dinasti Umayyah. Nah, berarti Islam sudah established seharusnya berdasarkan narasi atau sejarah internal Islam ya. Nah, uniknya papirus ini Pak, ini bilingual, ada bahasa Yunani dan ada bahasa Arabnya, karena tentunya orang Arab yang memajaki orang Yahudi atau bukan orang yang di Alexandria yang berbahasa Yunani itu dipajaki oleh orang Arab ini. Nah, kita lihat tulisan Arabnya seperti ini Pak, dibuka dengan basmalah seperti di dalam Al-Fatihah, basin mim alif lam lam ha, bismillah, seperti itu Pak ya. Nah, harusnya kita lihat yang serupa kan dengan bahasa Yunani tadi. Nah, kalau kita lihat Pak Yunaninya, onomatoteo. Nah, onoma sama dalam nama teo Pak. Theos itu atau Theo itu Pak, dalam bahasa Yunani itu gelar Pak. Harusnya tadi seperti itu dalam Quran bahasa Yunani, harusnya alfa, lambda, kai, tapi ternyata tidak digunakan. Jadi di dalam, Bapak bisa bayangkan abad ke-7 oleh dinasti Umayyah pun Allah itu tidak berupa nama Pak, sebagai gelar ternyata. Gimana Pak Metro kira-kira kalau yang ini terakhir ini? Kayaknya perlu pengajian lagi Pak. Iya, nanti Bapak silakan Pak ya. Ini kata kuncinya itu Bapak bisa cek. Siap. Nama papirusnya itu PERV 558. Oke, siap. Teman-teman muslim juga yang di bawah silakan cek ya. Karena ini unik ya, bilingual dan ada bahasa Arab beserta Yunaninya. Dan ya, kita bisa lihat bahwa Allah itu ternyata digunakan sebagai gelar. Iya. Baik. Iya. Dan kalau boleh tahu yang itu berupa kwitansi ya? Iya. Jadi ini menjelaskan, kalau Bapak nanti Google Bapak search ya, itu menjelaskan tentang pajak beberapa sejumlah domba ya atau yang mengeluarkan kwitansi itu siapa?
Amir Abdullah. Amir Abdullah penulisnya. Oke. Jadi kalau Amir Abdullah ini yang disebut dalam sejarah internal Islam, Pak ya, Jabir bin Abdullah. Jadi yang karena ini Abdelas Amiras Amir Abdullah. Nah jadi yang memajaki adalah si Amir Abdullah ini, dan ya silakanlah Bapak silakan lihat sendiri. Bapak juga bisa lihat bahkan di Islamic Awareness, ini saya ambilnya dari ini, website Islam. Oke. Iya, begitu Pak. Jadi Bapak, teman-teman Muslim mau beriman bahwa Allah itu adalah nama, silahkan. Itu iman Islam ya, kami nggak akan maksakan juga. Cuma saya dalam rangka menjawab tuduhan itu, saya menjawabnya begini, biar jelas ya, saya garis bawahi Pak ya teman-teman ya. Ketika kekristenan menggunakan kata Allah atau Allah, alif lam lam ha, tidaklah salah. Kenapa? Karena itu setara dengan theos. Dan ini dibuktikan bahwa orang Arab dulu menggunakan itu seperti itu. Bahkan oleh dinasti Umayyah. Jadi kami tidak bisa disalahkan. Gelar, Pak. Iya. Jadi orang Kristen menggunakan Allah sebagai gelar. Dan secara sejarah Allah itu memang gelar sampai abad ke-7. Kalau nanti abad ke-8, abad ke-9 ada orang yang tiba-tiba beriman mengatakan bahwa itu adalah nama, silahkan. Hanya saja saya mau bilang sayangnya, kalau iman itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan, misalnya abad ke-7 masih theos atau gelar, ya berarti imannya mohon maaf ya, nggak sesuai fakta atau fiktif. Itu aja sih. Kalau tidak sesuai. Oke, itu aja. Terima kasih Pak Metro ya. Udah ini. Iya, sama-sama. Pak Jono, terima kasih. Cukup dari saya Pak Metro. Silakan. Pak Metro mau ada dan mungkin yang disampaikan atau apa? Oke. Ini juga nanti akan saya coba mencari juga. Ya mungkin ini ya buat saya pribadi ini diskusi yang baik ya. Dan buat teman-teman yang ada di bawah yang sponsor ya PSBB ya tidak semuanya seperti itu juga ya kan, yang misalnya kalau imannya diragukan, enggak, iman itu tidak akan pernah diragukan untuk hal apapun, tapi untuk satu pengetahuan kenapa tidak gitu loh. Betul dan saya suka ya tipe Pak Metro ini, karena Pak Metro akan ngecek apa yang saya sampaikan gitu ya. Jangan teman-teman Muslim jangan diterima mentah-mentah ya apa yang saya sampaikan, dicek semuanya. Tolong itu. Ya. Siapa tahu ada yang kurang kan, nanti bisa ditambahkan di lain. Pas ketemu lagi tambahkan, oh Jono ini datanya kurang atau gini ya silakan. Iya benar. Itulah arti apa ya? Bukan debat itu, tapi diskusi dan nantinya pun akan sama. Mungkin nanti akan ada juga beberapa pertanyaan dari saya atau mungkin dari teman-teman Muslim lainnya, Islam lainnya kepada abang-abang atau saudara-saudara Kristen, kan pasti sama, ya kan? Iya, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Ya. Kalau mau bertanya pun di Komal ini banyak. Iya, siap. Abang dan kakak saya, guru-guru saya yang bisa. Saya juga sebisanya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Benar. Silakan Pak. Tapi untuk saat ini belum Pak, karena sudah pagi, saya harus lanjutkan kerja. Tapi nanti baik. Ada saatnya nanti saya akan kembali lagi dan mungkin saya mencoba untuk apa yang Pak Jono pertanyakan atau mungkin yang Pak Jono mau tahu, saya coba. Siap Pak. Terutama kota Mekah itu Pak ya, karena saya terus terang udah cukup lama ya. Nah, saya kalau ingat karena unik. Tapi kalau ingat tadi itu mungkin sama abang yang dari teman juga tadi, karena itu kota perdagangan. Sedangkan mungkin saya juga tidak bisa berasumsi yang terlalu oke, pasti nih enggak. Tapi itu kan peta perdagangan yang mana mungkin dibuat oleh orang Cina atau apapun itu, dan
saat itu Mekah bukan kota perdagangan di saat itu, mungkin ya, saya hanya berasumsi sedikit aja karena saya ingin ingat sedikit kalau Pak Jono mengatakan ini peta yang dibuat karena untuk apa ya, untuk perdagangan gitu kan. Iya, tapi ya, Bapak pernah baca sirah nggak, Pak? Suara itu sirah Nabawiyah pernah baca nggak? Gimana Bang Jody? Jadi kalau di sirah, Pak ya, Khadijah itu kan pedagang. Khadijah satu ya, berdagang sampai ke Palestina, ke Alexandria, ke Syam juga. Nah, lalu dicatat pedagang-pedagang Syam juga pernah datang mampir ke Mekah. Lalu begitu banyak perang yang terjadi di sini ya, perang Badar dan lain sebagainya. Lalu Bapak pernah dengar Fatu Mekah, Pak? Fatu Mekah itu kan Baginda membawa berapa pasukan, Pak? Kalau Bapak pernah dengar? 10.000, Pak. Jadi kalau dibutuhkan 10.000 pasukan untuk menduduki suatu lokasi, tentunya bukan desa yang berisi 30-40 orang dong. Kalau dibutuhkan 10.000 ya. Lalu di sirah juga diceritakan misalnya Raja Abraha nih dari Yaman itu ingin menyerang Ka'bah zamannya Abdul Muthalib ya. Nah, Abraha itu Bapak tahu nggak Pak kira-kira jumlah pasukan yang dibawa Abraha untuk menyerang Ka'bah di surah Al-Fil itu. Lalu kemudian Allah kan mendatangkan burung ababil ya. Itu jumlah pasukannya Abraha Bapak pernah dengar? Belum. Kalau Bapak Google ya, Bapak nanti ketemu. Jadi Abraha itu membawa 40.000 pasukan untuk menyerang Ka'bah dan menduduki kota Mekah. Jadi pada abad ke-6 pun dari cerita di dalam sirah maupun ayat-ayat Quran pun itu adalah sebuah kota metropolitan, kota besar. Bahkan dikatakan Tuhan negeri Mekah, negeri lah Pak, bukan desa. Jadi pertanyaan kenapa bisa hilang dari peta gitu ya? Iya, jadi itu kan kota sebesar itu. Bahkan ini ada, ya sorry ya kalau agak kepanjangan, tapi ini ada seorang Muslim yang merangkum, ini namanya ya, Bapak bisa baca ada bukunya. Jadi dia ini, seorang Muslim, ini data yang mendukung narasi Islam ya. Maksudnya kenapa? Dia cerita tentang Mekah di zaman Baginda. Dia kumpulkan semua data dari data Quran, sirah, dan kitab-kitab ya. Hadis, dan lain sebagainya dikumpulkan. Nah, dia bisa menggambarkan kota Mekah, bahkan sampai ke lokasi-lokasinya. Divisualisasikan nama dia. Kota-kota rumah. Bahkan kalau kita lihat di pasar ya atau marketsnya itu nih ada macam-macam nih, ada 1-2 berbagai macam pasar tempat perdagangan. Dan yang jadi pertanyaan buat Pak Jono, kenapa di peta tidak ada? Iya, kenapa di catatan di luar Islam itu tidak pernah mencatat tentang keberadaan kota di situ? Misalnya ini juga satu orang yang geografer yang cukup terkenal ya di abad kedua, ini Claudius Ptolemy ini mencatat data lokasi tentang Arab. Lalu ya tidak ditemukan juga di petanya dia tentang keberadaan kota Mekah, nggak ada. Bahkan ini ya, contoh ya kalau dari sisi pandang Islam ya. Nih, ini ada sebuah tesis doktoral Meccan Trade Prior to the Rise of Islam. Jadi ini jalur perdagangan Mekah sebelum Islam. Ditulis oleh seorang Muslim untuk tesis doktoral di Inggris sana tahun 1991. Nah, kalau dilihat berdasarkan data Islam, ada Pak kota Mekah dengan perdagangan, bahkan seperti kata saya tadi,
nama marketnya itu udah ada semua. Itu di saat yang sama atau di era yang sama, di abad yang Di sama, era yang sama, di era yang sama dengan cuma ini munculnya peta menggunakan yang tidak ada datanya. ini data Islam, Pak. Ya, Jadi maksudnya data dari hadits, data dari sirah, di data abad yang dari sama. menceritakan abad ke-6 dan sebelumnya. Oke. Jadi kebayang Pak ya. Jadi ketika orang, misalnya nih untuk studi doktoralnya dia mengumpulkan semua data-data sama seperti yang tadi, mengumpulkan data-data sumber-sumber Islam ya, dari Quran, hadits, sirah, kitab-kitab gitu. Nah, dia merangkum tentang perdagangan. Nah, lalu apa yang dia temukan di dalam cerita Islam yang mulai dari abad ke-9 itu, ada kota Mekah dan ada perdagangan. Tapi Pak, makanya ini kan sejarah Islam. Dan sejarah Islam, baginda lahir dan semuanya segala macam di sana. Ada dalam sejarah Islam. Ketika diuji, ternyata tidak ditemukan. Karena, maaf ya, di bawah ternyata. Kenapa? Karena orang Romawi dan orang Cina mencatat lokasi-lokasi perdagangan mereka. Kenapa? Karena penting. Kita tahu ya, kalau dalam logistik, kalau kita dalam ekonomi ya, logistik, transportasi itu sangat mempengaruhi harga, mempengaruhi cuan gitu. Semakin jauh kita mengantarkan barang, cuannya semakin tipis, marginnya semakin tipis ya, marginnya ya. Jadi tentu aja harus dapat jalur logistik route yang paling optimal. Nah, makanya dicatatlah tempat-tempat di mana mereka bisa berhenti untuk berdagang. Nah, di sini nggak ada. Jadi ketika sejarah Islam di dalam sirah, hadis dan lain sebagainya itu diverifikasi, sayangnya tidak ketemu Pak Metro. Gitu sih sebenarnya. Boleh tahu ini sumber petanya? Iya, ini sumbernya dari sebentar, worldhistory.org tentang jalur sutra. Silk Road. Oke. Iya, ini ditulis oleh Profesor Joshua Emmer. Tapi ya makanya Pak, ini satu sumber ini. Kedua, ada juga catatan sejarah lain yang namanya ini. Bisa juga kalau teman-teman mau Google ya, teman muslim, nah ini. Catatan abad pertama tentang perdagangan di sana. Sama juga. Nggak ketemu juga. Lalu kita udah lihat tadi, ini bahkan dikonfirmasi oleh catatan Cina di abad ke-8 loh. Harusnya abad ke-8 masa sih? Abad ke-8 tetap belum ada. Ternyata ya sayangnya itu. Kenyataannya seperti itu. Abad ke-8 pun tidak ditemukan. Bahkan ini didukung oleh arkeologi. Yang tadi saya sudah tunjukin itu Pak. Iya gitu sih Pak Metro. Jadi kalau Pak Metro bisa menemukan, saya rasa itu sangat membantu saya dan bukan cuma saya, terutama teman-teman muslim ya. Siap, saya usahakan juga untuk coba ini referensi baru buat saya juga dan ya. Ini bisa Bapak screenshot Pak, kalau Bapak mau lihat. Jadi ini Profesor Hyun Hee Park ini adalah profesor di City University of New York. Dia menulis buku tentang ini. Tebal nih bukunya, hampir 500 halaman. Dia bercerita tentang hubungan antara Cina dan dunia Islam ya. Oke. Dan dia menampilkan data ini. Dan ini tentunya kita tidak langsung percaya Pak ya. Tidak langsung percaya buta-buta ya tentang data keramik ini misalnya. Jadi saya pertama kali saya sampaikan data keramik ini,
teman muslim ada yang bertanya, ini kan cuma peta, keramiknya seperti apa? Ditanya seperti itu, mana gambar keramiknya? Jangan-jangan hanya buatan peta ini. Nah, akhirnya saya terima masukannya, saya cari, nah ternyata ini ada. Kembali lagi tesis doktoral, sekarang di mana? University of Oxford di Inggris ya. Khusus tentang Chinese keramik di abad ke-8 sampai ke-10. Khusus tentang itu. Dan hasilnya sama, Pak. Dari kota-kota tempat ditemukannya, Bapak bisa lihat nih. Alexandria di Mesir, Fustat, Yerusalem, Samara, Kufa, Basra, dan sebagainya. Tidak ada Mekah. Bahkan di tempat-tempat lainnya pun ditemukan. Ada di apa ya istilahnya? Biara, di Biara atau kuil atau di pelabuhan. Mantap bro Rob Nggak ini. ada semua. Wow, fakta, sejarah. Lanjut bro. Nggak, udah 100 lebih lokasi ditemukannya, nggak ada semua. Dan mereka tahu betul bentuk keramiknya seperti apa. Kayak gini Pak Metro. Tapi Misalnya, uniknya contoh. kita itu ada Nusantara ya Bang Rapjono. Oh iya, ada. Nusantara malah Dan tertulis ya, tercatat. Jadi memang nih. Nah, Sumatera. Jadi memang dulu orang Cina sudah berdagang sampai ke Indonesia, sampai ke Sumatera. Cuma ya itu Mekahnya yang nggak ketemu. Nah, buatan Oten itu. Ya, kalau saya pikir gini, kalau misalnya dibilang, oh ini datanya sejarah dibuat yang pemenang, rasanya tidak, rasanya sulit ya gimana ya, data dari abad pertama sampai abad ke-8 oleh orang yang berbeda, di benua yang berbeda juga. Dari barat, dari Romawi sampai ke Cina, lalu semua datanya tidak menemukan Mekah, kan ini. Iya, bahkan tadi ya nggak tahu sempat sudah dibahas Pak, data pandemi pun kita tidak menemukan Mekah itu di mana. Ya gitu Pak Metro. Oke, baik. Pak Yudi. Siap. Itu Ya kalau ada pertanyaan silakan Pak. saya rasa cukup untuk sekarang karena ini juga PR buat saya yang menjadi potongan utama dulu kenapa di peta itu tidak muncul apa yang terjadi gitu kan. Iya. Dan nanti bisa nih saya kok mesti diberikan kesempatan lagi nantinya, saya siap karena benar-benar saya baru di sini dan belum, dan untuk yang materi atau apa ya case ya yang Bang Jono bawain itu memang benar-benar saya belum tahu gitu kan. Iya Pak. Jadi nanti bisa. Dan saya juga mungkin ada teman-teman di sini yang mengatakan mungkin saya sengaja tidak mau menjawab atau dengan alasan apapun, tidak. Enggak. Fair enough, Pak. Enggak apa-apa. Saya orangnya bukan seperti orang yang hanya karena satu dan lain hal membela atau memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang saya ucapkan sendiri tanpa ada data atau fakta atau apapun itu yang valid. Saya nggak bisa begitu. Ya, saya bukan orang seperti itu. Dan ini bukan tentang kalah menang atau gimana, enggak. Ini fakta. Enggak, untuk apa Pak kita cari kalah menang? Bener, ini fakta. Dan semua akan mempunyai proses yang sama. Semua akan mempunyai proses yang sama. Kita sama-sama mencari fakta, kita mencari sama-sama mencari kebenaran. Benar kan, Bang Jono dan semuanya? Betul. Itulah diskusi. Walaupun mungkin terkadang diselingi dengan hal-hal yang kurang gimana, tapi itulah perbedaan kita kan. Nah, itulah. Siap. Betul Pak. Iya Bang. Iya. Ya gitu ya teman-temannya Pak Metro. Terima kasih Pak Metro ya udah berdiskusi baik ya sama kita. Iya sama-sama Bang, sama-sama. Dan ini kalau mungkin gimana Pak? Satu singkat
Oh enggak. Nggak apa-apa Pak, silakan. Saya skip aja, nggak apa-apa. Nanti di sesi berikutnya mungkin ketika saya masuk lagi saya akan membuka juga. Jadi nggak apa-apa. Khusus ini saya mau mencari dulu. Nah, kalau Bapak ada pertanyaan, justru kami senang Pak ditanya dengan teman Kristen ini. Kami menjawab ini ya, berbagai, terutama teman-teman yang lain ya, bukan saya. Yang lain lebih keren ya, menjawab narasi-narasi yang miring atau yang tuduhan yang kami luruskan ya kami luruskan. Itu ya, intinya kan sebenarnya. Iya. Jadi itulah karena gini, kalau untuk namanya diskusi atau debat itu kan personality ya, maksudnya berbeda. Setiap orang mungkin mempunyai cara, karakter yang berbeda gitu kan, benar nggak? Iya, kalau Bapak lihat saya bukan pendebat Pak, saya kalau berdebat masuk udah langsung kalah saya. Benar-benar. Nggak bisa saya. Mungkin kita orang yang sama Pak, cuman apa ya? Itulah karakter dari setiap orang dan mungkin walaupun dengan mungkin sudah umum lah bahasa-bahasa atau menghujat atau itu ke personality-nya aja, dan itu bukan berarti 1 dan 1000 akan sama ya, itu saja sih. Nanti saya coba juga buat Bang Jono, ini referensi yang baik sih, referensi yang baik karena saya juga sebagai Muslim, sebagai orang Islam juga terlepas dari apa yang Abang Jono bawakan barusan itu. Saya mau coba benar-benar mencari dulu gitu lah. Iya, makasih ya Pak Metro ya. Sama-sama Pak Jono. Iya. Bang CP, teman-teman yang lain saya juga makasih ya udah nangkring di sini lama. Izin turun ya. Ternyata saya harus kemana kok stop sejarahnya? harus beraktivitas Bu Winef. Tapi ini apa Bang Son, ini ku kirim aja ya ke Bang Son ya. Oh, boleh. Emang ini bisa kalau dari apa? Bisa. Jadi gini, nanti di Google Drive. Bisa di Google Drive. Oh, bisa. Aku udah ngirim ke Bu Sofi. Oke, siap. Coba ya, atau gini, sebelum turun ku coba kirim ya, harusnya bisa. Maksudnya, karena aku kan jarang live ya. Maksudnya pakai aja teman-teman, jangan ragu-ragu. Iya, asalkan nggak apa ya, selagi nggak data bodong. Iya, makanya saya kan. Iya benar, karena apa ya? Itulah gunanya data fakta kan. Jadi itu yang kita butuhkan. Jadi bukan berasumsi yang tidak sesuai dengan fakta atau data yang ada, apapun itu. Dari kitab suci dan mungkin sejarah, oke lah, ya kan. Tapi jangan juga ngeyel dengan apa yang sudah, misalnya kita sudah memberikan, siapapun yang sudah memberikan data atau fakta, tapi masih dibantah dengan kata-kata ngeyel yang tidak ada korelasinya dengan fakta tersebut, gitu aja sih, ya kan, siapapun itu, ya kan, dari Islam sendiri ataupun dari Kristen sendiri gitu loh. Nah itu sih yang saya harapkan seperti itu. Gitu. Luar biasa. Ya. Karena yang kita harapkan itu apa ya? Ini kan kalau konteksnya secara garis besarnya kan tentang agama nih, ya kan? Benar gak sih? Nah, jujur ya, betul. Ya, Cuma kita lihatnya dari, kalau saya sih, menurut saya positifnya kalau dari sejarah, arkeologi dan sebagainya, itu kita tidak menggunakan iman membahasnya. Jadi kalau iman takutnya gini, bias kan Pak. Saya imannya ini, teman lain imannya beda. Jadi itu nggak akan pernah ketemu, debat kusir kita. Iya. Cuman biasanya kalau untuk kitab itu kan kita hanya mempertanyakan, misalnya nih 1 tambah 1 kok bisa 2 sesuai dengan kitab Anda ya, seperti itu aja. Seperti itu aja. Jadi ya kalau Bapak mau bertanya itu saya jawab loh Pak. Bisa, ya itu dia maksudnya. Nah itu dia maksudnya. Jadi karena ini konteksnya atau garis merahnya, benang merahnya emang
diskusi agama apapun itu. Jadi ya nantinya akan sama seperti Abang Jono ini, memberikan fakta sejarah yang dia dapatkan itu, dan itu saya bukan orang yang langsung membantah atau mengiyakan apapun. Saya harus tahu dulu gitu loh. Iya, Dan saya juga bukan orang yang mau sok tahu, walaupun saya nggak tahu. Iya, harus cross check dulu apapun itu. Jangan terima-terima aja. Iya, nanti setelah memang saya merasakan oke, referensi yang saya dapatkan atau apapun yang saya butuhkan ini sudah, mungkin bisa kita berdiskusi lagi. Begitupun sebaliknya di dalam konteks beragama gitu Bang ya, Bang Jono dan semuanya ya. Jadi buat teman-teman semua, inilah kayaknya diskusi yang buat aku enak gitu. Buat aku ini enak karena apa? Yang kita butuhkan adalah pencerahan bersama gitu lah. Nah, kalau ada kata-kata menghujat apapun itu mungkin bumbu-bumbu yang sejatinya tidak perlu masuk gitu loh. Ya kan? Nggak perlu masuk kata-kata menghujat apapun itu, karena gini loh, kita menghujat seseorang, kita dibalas, rasanya gimana? Yang ada akan saling menghujat terus gitu loh. Ya kan, bener nggak? Siapapun, terlepas dari siapapun yang memulai gitu loh. Dan kita jangan pernah berpatokan kepada orang-orang yang merasa kalau orang itu nggak baik, nggak bener gitu loh. Katakanlah mungkin di room lain ada penghujatan, ya kan, ada pelecehan atau apapun namanya, kita jangan seperti itu gitu loh. Misalnya di room ini kita harus berbeda dengan mereka. Kita jangan seperti sosok atau orang-orang yang sama dengan mereka. Mari kita berdiskusi dengan baik, seperti yang Abang Jono jelasin tadi. Itu buat aku aku bisa terima, terlepas dari benar salahnya ya, Abang Jono ya. Karena balik lagi, makanya harus divalidasi, dicek, harus dicek. Jangan main. Betul. Kalau ada yang sampaikan data, jangan langsung diterima ya, harus dicek dulu. Dan kenapa saya tidak ada bantahan apapun tentang apa yang Bang Jono berikan itu, karena dia memberikan fakta yang bisa saya baca gitu loh, yang bisa saya lihat, bukan hanya omongan atau apapun yang ya itu menurut Bang Jono misalnya seperti itu ya. Dan saya harap dalam konteks apapun, mungkin bukan saya menggurui karena di sini tidak ada guru atau murid apapun, tapi saran saya kalau bisa, mending kita tidak usah menjawab sesuatu di saat kita masih belum memahami atau mengetahui. Gitu loh. Mari kita minta kesempatan untuk mencari apapun itu. Iya. Apa nih, abang game? Kalau data, fakta, sejarah, kebenaran, bohong, berarti agama. Tidak juga, Bang. Itu bukan konteks yang sebenarnya. Makanya perlu penjelasan atau perlu penelusuran juga. Jadi di sini ada kata data, fakta, sejarah, geografis, dan teknologi bohong berarti agama itu bohong. Enggak juga. Kebohongan atau benarnya itu belum tentu juga. Nah gitu deh. Iya. Jadi ya buat semuanya makasih banyak. Nanti kalau masih diberikan kesempatan, saya bisa masuk lagi. Ya sering-sering Pak. Mau bertanya juga nggak apa-apa. Iya benar. Dan kita masing-masing akan memberikan data, masing-masing memberikan referensi yang benar-benar sama-sama bisa kita lihat dan bisa kita baca gitu kan, supaya bisa jadi pembanding gitu kan. Siap. Iya. Siap. Terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi salam kenal buat semuanya ya. Ya salam kenal Pak. Sehat-sehat Pak ya. Sama-sama, sehat juga buat Bang Jono, buat semuanya. Salam kenal bro. Mau kemana bro? Mau ikutan sama Bro Jono? Mabur? Ya ini harus beraktivitas juga. Iya. Bang Son, itu udah. Ya silakan pamit, mau pamit ya. Ya. Gimana Bang Jono? Enggak. Saya tadi mau ngomong sama Bang Son. Baik, silakan. Jangan takut mencari kebenaran, siap untuk Exodus. Siap, kambing dulu, bukan lagi ya kan. Apapun itu siap. Oke, saya tutup dulu semuanya ya. Selamat pagi. Ya, makasih Pak. Pagi Pak. Makasih bro ya atas kunjungannya. Ini kan enak. Iya. Betul. Bang Son, itu kan udah kasih 2 link itu udah ada semua tuh yang sering saya tampilin ya. Maksudnya dari prasasti, ala gelar,
Mekah juga itu udah ada semua. Pakai aja ya, Bang Son. Jangan. Terima kasih banyak Bang Son. Aduh. Maksudnya biar kan saya nggak selalu live, saya nggak selalu ikut ke atas komal ya. Jadi teman-teman Kristen silakan gunakan aja. Saya nggak ini kok. Bukan copyright yang lain nggak boleh pakai Bapak. Ini juga bukan data saya kok. Saya ngerangkum dari yang udah ada. Ini sudah pernah dijelaskan sama Pak Lidara nih, udah beberapa kali. Tapi kalau saya Bu Inef nyari-nyari gini susah. Nah, ini membantu saya sekali. Iya. Kalian yang mudah-mudahan pelajari lah. Awak yang tuwir ini sudah tak bisa lagi mempelajari. Mengerti bisa, tapi disuruh mengajarkan. Gue iya mang. Lengkap banget ini. Kalian lah kembangkan itu terus sampai banyak jiwa yang terjaring. Iya, dan maksudnya kalau yang luar negeri belum munculkan itu ya, itu tuh dua ini, yang Cina, yang data Cina ini, yang keramik sama pandemi. Nah itu tuh sebenarnya entah kenapa itu missing ya. Sekelas J. Smith dan lain-lain tuh belum ada yang nampilin itu. Sayang sebenarnya, Sira. Jadi padahal ini orang biologi udah neliti, tapi ya biasalah orang biologi kan nggak mungkin bilang, oh ini Mekah nggak ada berarti agamanya fiktif. Dia nggak ngomong gitu, dia objektif aja. Nggak. Amin, puji nama Tuhan. Kita sudah melihat video perdebatan yang dilakukan oleh para apologet Kristen dengan polemikus Muslim, dan tentunya saya berharap kita dapat menemukan makna dan fakta-fakta yang menarik daripada perdebatan ini, karena kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban iman kita. Oleh karena itu, mari terus dukung channel Christian Apologet. Bagikan setiap konten-konten yang ada dalam channel ini di media sosial sobat sekalian, agar banyak orang dapat mendengar kebenaran, bahkan percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami pengampunan dosa dan keselamatan. Puji Tuhan, dan pada akhirnya kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Christian Apologet, terima kasih telah berpartisipasi mendukung channel Christian Apologet. Tuhan Yesus memberkati. Welcome to my channel Christian Apologet.